terjadi adalah dosa dari Madinah Jubri. Apakah ada? Saya belum lihat sampai saat ini. Kalau nggak ada, di sini banyak sekali guru kita. Mohon kepada guru kita salah satunya Haji Ishaq Rushid pada beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairihi wal tuqa hatta nahat qulubuhum bi nahwihi wa min 'azimi lisanihi lam sya'ni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirin al-kiram rahimakumullah yang kami hormati Ketua Umum Porsila Kiai Haji Jawaz Abdul Khair. Di belakang saya mohon maaf ada Kiai Haji Mansur Habib Abdullah, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Dr. Sargini Sekretaris, dan Haji Baihaqi, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus Sohibul Musola Ustadz Haji Sobari, tapi yang sambutan tadi ponakan saya. Jadi itu tadi ponakan saya, Ustadz Mulyadi. Tahu kan udah? Dia Ustadz Mulyadi itu anaknya Pak Haji Saini. Pak Haji Saini punya suami Bang Haji Salih. Pak Haji Saini itu sepupunya bapak saya. Haji Saini itu anaknya Haji Tuki, Haji Diha. Ya, Haji Tuki, Haji Diha, mak uwa saya, adik kakak. Temu. Tadi jadi ponakan saya. Ini mah nambahin aja. Ya, Mulyadi. Ya, biar saya aman ceramah di sini. Nggak ada yang marah-marahin, nggak ada yang ngasih. Ya kira-kira nggak ada yang ganggu. Sebab saya termasuk Sohibul Bait. Langsung saja start. Alhamdulillah. Pada saat ini kita sama-sama hadir dalam rangka pengajian Porsila yang tiap tahun pasti kebagian muter, baik musola maupun masjid, dalam rangka silaturahim. Orang yang silaturahim yang pertama adalah dipanjangkan umur, yang kedua adalah diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskannya, panjang umur, rizkinya banyak. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita, buat kita adalah silaturahim. Dari mulai orang tua kita mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, sampai saat ini silaturahim sama yang hidup, maka Allah kasih rezeki. Silaturahim sama orang yang meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Percaya? Percaya kan? Sebab nanti di hari kiamat kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati yalqawnahu kitaban mansura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Begini-begini juga enak juga ya. Wa kullu insanin alzamnahu, nanti di hari kiamat setiap manusia akan digantungkan amal perbuatannya masing-masing.
ta'irahu fi 'unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati yalqaunahu kitaban mansura. Nanti akan dikeluarkan tulisan-tulisan itu. Ya Rabb, saya tidak bisa nulis. Dari mana ya Rabb? Akan dikasih tahu dengan keadaan kitaban mansura, terbuka. Nanti kita tuh lihat catatan amal perbuatan kita itu masing-masing. Kita nggak memerlukan orang lain lagi. Kita nggak nanya orang lain lagi. Bini kita yang kita sayangi nggak bakalan, Neng, dulu lu lagi di dunia, gua sayang, gua cintai, apa aja gua kasih. Sekarang gua minta amal lu dikit. Kata kita ngomong sama bini kita. Kata bini kita, Bang, saya juga belum dihitung, saya juga belum dihisab. Nafsi binafsi. Masing-masing amal perbuatan kita. Saat ini kita duduk di sini untuk mengisi amal perbuatan kita sebagai mazru'atul akhirah, sebagai kebunan akhirat. Catatan itu nanti ada. Kita sholat subuh berjamaah, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Sebelum kita sholat subuh, sholat sunnah fajar, masuk lagi sholat sunnah qobliyah subuh berjamaah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisi-isinya adalah milik kita, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Saya mau kasih cerita, mau nggak? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang namanya Syaiban. Syaiban kalau sholat subuh, Pak, Rasulullah melihat Syaiban sholat subuh adanya di pojokan. Setiap sholat subuh Syaiban adanya di pojokan. Satu ketika Rasulullah melihat ke belakang, kemudian melihat ke pojokan, Syaiban nggak ada. Nggak ada Syaiban. Kemana Syaiban? Nggak ada. Wahai sahabat, tolong cari Syaiban. Ada nggak di luar? Semuanya matanya ke belakang, cari Syaiban. Tidak ada ya Rasul. Sampai waktu subuh akan habis, maka Rasulullah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah subuh. Setelah sholat berjamaah subuh, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, menghadap ke jamaah. Saudara-saudara, siapa yang tahu rumah Syaiban? Ada salah seorang sahabat, saya Rasul, saya tahu rumah Syaiban. Di mana? Di sebelah sana ya Rasul. Akhirnya setelah kita sholat subuh, maka kita ke rumah Syaiban. Rasulullah jalan dari Masjid Nabawi ke rumah Syaiban. Ternyata 3 jam perjalanan itu. Kalau jalan dari Masjid Nabawi sampai ke rumah Syaiban 3 jam, kira-kira berapa kilo? Tetapi perjalanan sampai 3 jam seperti itu, Syaiban tidak mengurungkan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kita kira-kira rumah kita nempel pada sholat subuh berjamaah apa enggak? Woi, berjamaah. Masjid dekat, musola dekat, betul nggak? Nempel, nempel. As-salatu khairun minan naum. Itu telinganya disumpel sama bantal. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Rumah dekat, rumahnya ini memang banyak karena ada porsi aja. Ya, Haji Sobari, Ustaz. Tapi alhamdulillah penuh ya, lihat nih. Iya, penuh. Keluar-luar. Ya keluar-luar. Jadi Syaiban ketika itu melaksanakan sholat subuh, perjalanan 3 jam dia laksanakan. Kita ada motor, ada mobil, ada sepeda ontel, betul? Musola dekat, masjid dekat, yang azan dia, yang qomat dia.
Yang baca sholawat dia. Yang imam dia. Yang amin dia. Yang ngitung duit kotak. Ada yang gitu ada? Akhirnya Rasulullah sampai ke rumah Saiban dengan waktu 3 jam dia berjalan. Begitu sampai ke rumah Saiban, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Resek. Siapa terdengar? Terdengar istrinya Saiban sedang membuka pintu. Klotek. Ya zaman dulu kan pakai apa namanya? Pakai grendel. Paham kan saya ngomong? Begitu dibuka, kayak ya Rasul, ada apa ya Rasul? Enggak sari-sarinya. Enggak biasanya ya Rasul, engkau datang kemari ya Rasul. Masya Allah ya Rasul, ada apa? Saya akan menanyakan suami engkau yang namanya Saiban ya Rasul, kenapa hari ini Saiban tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi? Lantas istrinya menjawab, ya Rasul, Qutubiyah Saiban sobahan. Tadi pagi Saiban telah meninggal dunia tutup mata. Jadi berhenti sholat berjamaah karena kalau kita berhenti sholat berjamaah, boy, apa? Capek, banyakkan duit, nah, banyak order. Kira-kira begitu ya. Jadi Saiban meninggal itu apa? Sholat subuh berhenti karena meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai, dia tanya kepada istrinya Saiban, apakah Saiban meninggalkan sesuatu? Tidak ya Rasul. Ketika sakratul maut, ada ya Rasul. Apa? Ya Rasul, ketika sakratul maut Saiban, tadi ngomong sakratul maut tadi. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh, ini mah saya nambahin dong dikit. Akhirnya ya Rasul, ketika sakratul maut Saiban mengatakan, laisa ba'id. Kenapa tidak yang jauh? Lantas Rasulullah diberikan oleh malaikat Jibril apa namanya? Wahyu. Dikasih wahyu ya Rasulullah belum paham. Kenapa tidak yang jauh? Yang pertama kali yang diucapkan itu. Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak sepenuhnya? Tidak seluruhnya? Oh, ketika itu diberikan satu gambaran wahyu. Kenapa tidak yang jauh? Karena Saiban ketika itu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau perjalanan 1 jam dari rumahnya sampai subuh jam 2, jam 3 sudah ada di Masjid Nabawi. Jam berapa jalannya dari rumah kira-kira? Nah, jam berapa? 11. Belum capeknya, belum ngasuhnya. Kalau lebih jauh lagi, mungkin satu tindak dibalas dengan 10 kebaikan. Sekian tindak. Kira-kira seperti itu. Kalau lebih jauh lagi, pahalanya lebih. Sekarang Bapak saya tanya, ada yang dari Pangkalan nggak? Ada. Ada yang dari Gamblit? Ada yang dari Kemang? Ada yang dari sini? Yang dari jauh pahalanya lebih banyak. Oh, saya pakai motor, Ustaz. Dihitung juga. Det 10, 2 det. Nah gitu aja. Gampang nggak kira-kira? Gampang. Ini sederhana. Det aja udah. Jadi 1 langkah, 2 langkah terus dihitung. Kenapa tidak lebih jauh? Lantas apa lagi? Kenapa tidak semuanya? Saiban kalau habis sholat subuh dia ngopi. Dia ngopi, kemudian dia ngopi susu. Dia kasih makan, orang datang, fakir miskin datang, dia kasih makan roti sepotong. Roti sepotong. Sama susu segelas dibagi 2. Dikasih gambaran oleh malaikat kalau memberikan rizki, memberikan sodako. Karena tadi juga bicara sodako. Sebagai
mazru'atul akhirah, sebagai kebunan kita, tanaman kita untuk kembali ke alam baka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiban memberikan sedekah kepada fakir miskin setiap pagi, susu seorang setengah gelas, 1 gelas dibagi 2. Roti, tahu sendiri kalau roti Arab gede bukan panjang apa pendek? Siapa yang pernah ke Arab, siapa yang pernah ke Madinah, enggak roti Arab kayak apa gedenya? Woi, segini nih. Dicocolnya pakai apa? Macam-macam, masya Allah roti Arab gede banget, gede banget roti Arab. Nyarat punya. Gedenya itu sepotong, orang sepotong. Saya bang diberikan sodako makanan buat fakir miskin, seorang sepotong sama seorang setengah gelas. Pahalanya luar biasa. Kenapa tidak semuanya? Kalau semuanya mungkin pahalanya lebih besar lagi. Makanya kalau sodako jangan encrit, tahu? Iya. Naruh di kotak porsila 5.000 sekaligus 50.000. Begitu. Biar porsila ini duitnya banyak bisa bikin masjid. Kira-kira begitu. Lah ini mah 5.000 masih ada juga yang 2.000. Benar. Ada yang gitu ada. Why? Bagaimana mau maju kita? Ayo, sedekah yang banyak buat kita. Kenapa? Pengajian kita udah sekian tahun baru hanya punya mobil ambulan, itu juga boleh kredit tadinya. Jadi sekarang bagaimana Kiai Jawad mau saya? Bagaimana caranya? Ayo kita kumpulin teman-teman kita. Kita kumpulin setiap bulan apa seorang 100.000, apa seorang 20.000. Porsila ini ada lebih dari 300. Kalau seorang 100.000, 300 orang berapa duit kira-kira? Hah? Setahun ke bulan kebeli nggak tuh tanah? Bang ngaji bang, betul kayak, benar. SDM-nya yang susah. Bikin minuman dari dulu bang, rencana. Ayo bareng-bareng. Saya udah ngomel nih, ngomel kagak dibayar nggak apa-apa. Ayo mulai lagi kapan? Kiai Jawad kita kumpul lagi, kumpulin duit orang 100.000 sebulan. Sanggup nggak kira-kira? Insyaallah. Tuh, Kiai Jawad, saya mulai dah. Ayo, Pak Ustadz Iwan, Kiai Iwan, terus yang lain. Ayo, seorang 100.000, biar Porsila ini punya asar nanti. Bukan hanya pahala, tapi asar. Paham? Saiban akhirnya begitu Rasulullah yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Itu Saiban kalau berangkat sholat itu walaupun dia jalan, dia pakai baju yang bagus-bagus ada di dalam, yang jelek-jelek ada di luar. Jadi berapa lapis? 4 lapis. 4 lapis itu. Karena Madinah itu dingin, Pak. Kalau datang dinginnya itu mantel 2 cm itu nembus, ngomong aja ngomong. Percaya nggak? Ada yang pernah ke sono? Kalau dingin luar biasa. Kalau ke sono ngajak bini enak banget. Main kekepan aja. Saya sering ngajak bini ke sono. Bini baru. Nambah. Akhirnya Saiban ketika dia pulang dari Masjid Nabawi, banyak manusia yang kedinginan yang tergeletak. Kemudian dikasih baju. Dikasih baju, kemudian yang pingsan diangkat, dibawa ke rumahnya, yang meninggal dibawa lagi ke masjid untuk disolati. Kita begitu enggak? Begitu enggak? Oleh karenanya, buat kita bagaimana kita kalau memberikan sedekah baju sama kiai yang baru, jangan yang bekas. Kain sarung yang bagus supaya pahalanya banyak, yang bagus, yang mahal. Jangan kain sarung atlas, ya atlas paling 150.000, betul nggak? Iya. Ini dikasih bekas ya. Iya dikasih bekas, kasih yang baru BHS yang 1,5 juta. Jadi Ustadz kemana-mana pakai BHS, gua seneng. Susah dipakainya, nyucinya kagak bisa pakai.
hitung 5.000. Lah tahu gua tukang kain dulu. Jadi kalau sodako yang bagus-bagus, ngasih yang bagus-bagus, hadiah yang bagus-bagus, insya Allah kita jadi berkah. Amin. Saya baru masuk surga, sodakohnya rajin. Saya baru masuk surga, sholat subuhnya rajin. Saya baru masuk surga, sodakoh kepada fakir miskin juga rajin. Bagaimana kita bersodakoh untuk Porsila, supaya Porsila memiliki asar ke depan. Kiai Haji Jawad udah mangkat, Kiai Haji Ridwan udah mangkat, yang lain udah mangkat, saya mau belakangan, kan udah ada asarnya. Alhamdulillah. Enak gak kira-kira? Siapa ini perjuangannya? Kiai Ridwan. Siapa ini perjuangannya? Kiai Jawad. Siapa ini perjuangannya? Kiai Mansur. Siapa perjuangannya? Kiai Iwan dan teman-teman semuanya. Porsila punya mobil, punya masjid, enak nggak kira-kira? Nah, kita bisa cerita anak-anak kita. Mulai bulan depan yang punya duit ngasih duit ke Porsila seorang 100.000. Mau nggak? Kasih nama aja gitu di amplop 100.000, 100.000, begitu. 2.000 buang. Bocah kagak mau dikasih duit 2.000. Anak saya dikasih duit 5.000 nggak mau. Buat apaan Bi? Katanya 5.000 buat es krim. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, ini orang ceramah ditembak aja. Ya apa aja saya kata. Yang penting paham. Betul nggak? Yang penting paham, ngomong asal paham juga enak udah. Kalau kagak paham kagak enak, buang ke laut dah yang kagak paham. Ya, oleh karenanya mari kita bersatu, kita membangun agar kita semuanya menjadi maslahat sehingga ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik sebagai penerus-penerus Porsila di masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.